وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan Dajjal dari tanda-tanda hari kiamat, dan sekarang kita akan masuk ke sifat fisik Dajjal. Bagaimana postur tubuh Dajjal? Rasulullah SAW beliau telah menyebutkan secara detail tentang sifat fisiknya Dajjal, dan itu berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu mereka semuanya telah memberikan peringatan kepada umatnya akan bahaya fitnah Dajjal. Akan tetapi nabi-nabi terdahulu itu mereka tidak menyebutkan sifat Dajjal secara detailnya, terlebih sifat fisiknya, karena mereka tidak mendapatkan. Berbeda dengan Rasulullah SAW, umat beliau, karena umat yang akhir itu yang nanti akan mendapatkan Dajjal, sehingga dibutuhkan ilmu tentang detailnya sifat fisik Dajjal supaya kita itu bisa berhati-hati, bisa mengenali sifatnya. Dan Rasulullah SAW pun telah menjelaskan secara detail sifatnya Dajjal sehingga umatnya pun bisa mengetahui. Maka banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang sifat Dajjal fisiknya, sifat fisik Dajjal. Akan kita bacakan riwayatnya. Nanti insya Allah kita rinci nanti sifat-sifatnya, kita rinci semuanya sesuai dengan kumpulan semua riwayat. Tapi pertemuan kita kali ini kita akan menyebutkan semua riwayat, menyebutkan banyak riwayat yang menjelaskan tentang fisiknya, yaitu kita akan bacakan riwayatnya, nanti baru akan kita detailkan bagaimana tentang rambutnya Dajjal, kemudian matanya, tinggi badannya, warna kulitnya, itu nanti semuanya lengkap. Dalam hadis Rasulullah SAW itu lengkap sekali. Kita akan bacakan riwayat semuanya yang berbicara masalah ini. Nanti insya Allah kita rinci pembahasannya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fitan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tidaklah seorang nabi diutus kecuali pasti memberikan peringatan kepada umatnya akan bahaya a'war al-kadzdzab. A'war berarti sifatnya itu Dajjal itu matanya itu a'war. A'war itu buta satu, matanya itu buta satu. Kadzdzab, orang yang a'war dan pendusta. Ala innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu a'war. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, sedangkan Tuhan kalian itu tidak a'war. Wa inna baina ainaihi maktubun kafir, dan di antara kedua matanya Dajjal itu tertulis tulisan kafir. Itu tulisannya kalau di dalam hadis ini namanya kafir. Kalau dalam hadis yang lain nanti kita sebutkan tulisannya kafaro. Tulisannya kafaro. Kalau di sini tulisannya kafir. Berarti menjelaskan dalam hadis ini bahwa Dajjal itu punya dua mata.
Kenapa? Karena beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, wa inna baina ainaihi, di antara kedua mata, berarti menunjukkan bahwa Dajjal itu punya dua mata. Maka berarti anggapan Dajjal itu punya satu mata itu keliru. Dajjal itu punya dua mata, dan antara dua matanya, kedua mata Dajjal itu maksudnya di mana antara kedua matanya itu, yaitu di antara dua alisnya, maksudnya itu antara dua alis itu tertulis kafir. Kalau dalam hadis ini kafir. Wa fi riwayat Muslim, dalam sebuah riwayat Imam Muslim, maktubun baina ainihi kafara, ay kafirun. Kalau dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan tertulis antara kedua matanya kafara. Kafara ay kafirun, yaitu maksudnya kafir. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini ada riwayat yang menjelaskan bahwa tulisannya itu kafir. Tulisannya itu kafir. Berarti kalau kafir itu kafnya itu kan panjang, kafir. Tetapi ada riwayat yang menjelaskan tulisannya itu kafara. Jadi huruf hijaiyahnya itu terpisah, kaf, fa, ra. Nah, jadi terpisah. Jadi sendiri ka, kemudian fa, kemudian ra sendiri. Tetapi kalau dalam hadis yang pertama disambung kafir, itu isim kafirun, isim fa'il. Tetapi kalau di sini enggak, ini huruf hijaiyah, kaf, fa, ra itu huruf hijaiyah. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, ad-dajjalu mamsuhul aini, Dajjal itu mamsuhul ain, terhapus matanya itu terhapus. Nanti akan kita jelaskan terhapus itu maksudnya apa. Terhapus itu maksudnya matanya nggak ada, yaitu bola matanya itu nggak ada. Maktubun baina ainaihi kafirun, tertulis antara kedua matanya itu kafir. Tsumma tahajjaha kafara, dan kalau orang itu pengen melafadzkan, orang muslim itu kalau melihat tulisan itu dan pengen melafadzkan itu, maka mendapatkan tulisannya itu kafara, kafara, yaqra'uhu kullu muslim, setiap orang muslim pasti nanti bisa membacanya. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, berarti Dajjal itu di antara sifat fisiknya dia punya dua mata. Dia itu punya dua mata. Matanya yang satu buta. Yang satu buta. Salah satu matanya itu buta. Kemudian salah satu matanya itu mamsuh, terusap. Salah satu matanya itu terusap. Dan antara kedua matanya itu ada tulisannya. Tulisannya itu apa? Tulisannya kaf, fa, ra. Dan ketika orang itu membaca, berarti maksudnya kaf, fa, ra itu berarti kafir bacanya itu. Dan setiap orang muslim pasti bisa baca. Bahkan ada riwayat muslim yang dia bisa baca maupun nggak bisa baca, yaitu maksudnya itu dia itu bisa baca huruf, baca buku bisa, atau orang muslim yang nggak bisa baca buku, ketika melihat Dajjal itu dia bisa membacanya. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa inna dajjal mamsuhul ain, Dajjal itu mamsuhul ain, terusap matanya, alaiha dhafratun ghalidhatun, dan mata yang terusap itu ada dhafrah, ghalidhah. Jadi ada dhafr itu ada daging. Jadi matanya itu terusap dan matanya itu tertutup dengan daging ghalidhah, tebal dagingnya itu. Itu kalau digambarkan itu nanti dagingnya itu kayak ayam jago itu kan
di atasnya itu ada cenggernya, wah itu ada cenggernya itu. Jadi matanya itu ada cenggernya, kayak ada cenggernya matanya itu. Di matanya itu yang buta itu alaiha ghafratun ghalidhatun. Ditutup mata yang buta itu, yang terusap itu ditutup dengan ghafratun ghalidhah, dengan daging yang tebal. Maktubun baina ainaihi kafirun. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Yang tulisannya itu bisa dibaca sama setiap orang mukmin, baik orang mukmin itu bisa membaca atau dia itu nggak bisa membaca, bisa nggak nulis atau nggak bisa nulis. Semua orang mukmin itu nanti bisa membacanya. Nah, berarti kalau kita perhatikan ini ada tambahan riwayat, berarti matanya Dajjal yang terusap itu di ma'akil uyun. Jadi ma'aknya itu, ma'akul uyun itu. Jadi di atasnya itu ada dagingnya. Ada dagingnya yang nonjol, dan dagingnya itu klewer-klewer itu. Nah, klewer-klewer kok itu. Jadi dagingnya itu kinil-kinil gitu. Nah, itu ada dagingnya yang kinil-kinil gitu, ada klewernya itu. Nah, itu matanya Dajjal yang terusap itu seperti itu. Dan mata yang terusap itu yang mana itu? Mata yang terusap itu yang mana? Yang buta itu. Mata yang buta itu yang kiri. Dari Hudzaifah dalam riwayat Muslim juga, dari Hudzaifah an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjalu a'warul 'ainil yusra. Dajjal itu orang yang matanya itu a'war, buta. Matanya, salah satu matanya itu buta. Yang mana? A'warul 'ainil yusra. Mata yang buta itu yang kiri. Mata yang buta itu yang kiri. Jadi yang kiri itu buta. Berarti yang kanan itu bisa melihat. Tetapi nanti disebutkan dalam riwayat yang lain juga, yang kanan pun cacat. Jadi mata yang kiri itu cacat, buta. Kemudian ada cenggernya itu, ada dhafrah, terusap. Dan terusap itu nanti maksudnya itu tidak ada, yaitu tidak nonjol, tidak ke dalam, yaitu nanti akan saya jelaskan secara detailnya itu. Sedangkan mata yang kanan itu berarti Dajjal itu bisa melihat dengan mata kanannya itu. Jufalatu sya'ar ma'ahu jannatun wa narun fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini beliau menyebutkan tentang rambut, sedikit rambutnya itu. Secara ringkas Rasulullah mengatakan jufalatu sya'ar. Sya'arnya itu jufal. Jufal itu kathir. Rambutnya itu tebal. Rambutnya itu banyak. Maksudnya banyak itu bukan rambut seperti kita orang Asia, bukan. Rambutnya itu tebal-tebal, dan rambutnya itu keriting. Jadi bahkan Rasul itu nanti akan menyebutkan itu sifat rambutnya itu kayak akar pohon. Nah, jadi sebagian mengatakan seperti akar ranting daun. Jadi maksudnya itu tebal-tebal rambutnya itu. Rambutnya tebal-tebal dan keriting. Jufalatus sya'ar. Dajjal itu rambutnya jufal. Rambutnya itu banyak, tebal. Ma'ahu jannatun wa narun. Dan Dajjal itu ketika datang dia membawa surga dan neraka. Dia itu membawa surga dan neraka. Fanaruhu jannatun. Nerakanya Dajjal itu adalah surga, surga yang hakiki, surganya Allah Ta'ala. Wa jannatuhu narun. Dan surganya Dajjal itu adalah neraka Jahannam. Nah, jadi Dajjal itu berarti dia itu membawa api, bawa surga dan bawa neraka. Surganya Dajjal itu adalah neraka, dan nerakanya Dajjal itu adalah surga. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Maqdisi beliau mengatakan isnadu hasan, hadisnya hasan. Ini menjelaskan lebih detail lagi sifat-sifat Dajjal itu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Inni qad haddatsukum anid dajjal. Rasulullah bersabda, saya itu dulu pernah mengabarkan kepada kalian tentang Dajjal. Hatta khasyitu alla ta'qilu. Saking seringnya saya itu menyebutkan Dajjal, saking banyaknya, panjangnya saya itu menceritakan Dajjal, sampai saya itu takut kalau kamu itu nggak paham itu. Kalian itu nggak bisa menghafal sifatnya itu. Akhirnya Rasulullah itu mengatakan, maka saya ingin menyebutkan sifat Dajjal itu, perhatikan sifatnya itu. Maka Rasulullah mengatakan, inna masihad dajjal rajulun qasirun. Sesungguhnya Dajjal itu adalah laki-laki. Berarti dia itu seorang laki-laki. Dia itu seorang laki-laki. Berarti kalau dia itu laki-laki, berarti kemaluan itu ada. Karena dia itu laki-laki. Rajulun, dia seorang laki-laki. Rajulun beda dengan mata-matanya Dajjal, namanya jasafah. Kalau kita dulu pernah kita bahas jasasah itu sampai riwayat Tamim Ad-Dari itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan binatang, ada riwayat yang menyebutkan perempuan, ada yang menyebutkan sampai nggak ketahuan antara dubul dan kuburnya itu. Kenapa? Karena banyak rambutnya itu. Kalau itu kan nggak jelas. Jasasah itu kan nggak jelas dia itu siapa, laki-laki atau perempuan atau binatang. Kalau Dajjal enggak, Rasulullah SAW tegas Dajjal itu laki-laki. Berarti kalau Dajjal itu laki-laki, berarti karakter laki-laki itu ada. Nah, sifat utama laki-laki itu apa? Kemaluan. Berarti Dajjal itu juga punya kemaluan. Rajulun qasirun, dan Dajjal itu qasir, pendek. Dajjal itu pendek. Nah, berarti nanti akan kita bahas juga. Lah dulu kita ketika membahas tentang Tamim Ad-Dari itu, kisahnya itu kan Tamim Ad-Dari itu kan mengatakan itu, ma ra'aitu rajulan a'zam, saya tidak pernah mendapatkan orang yang paling besar melebihi Dajjal yang dirantai itu. Maka dulu pernah saya sebutkan bahwa maksudnya orang yang besar itu bukan raksasa. Dajjal itu bukan raksasa, bukan. Kenapa? Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan qasir, pendek. Dajjal itu pendek, berarti Dajjal itu bukan orang yang tinggi, gede sekali, bukan orang yang raksasa, bukan. Tetapi Dajjal itu pendek. Orang pendek, tapi tubuhnya itu, dadanya itu membuka. Maka kalau jalan itu orang pendek tapi gemuk, itu. Maka kalau jalan itu apa? Afhas. Rasulullah mengatakan afhaj. Nah, sifat yang berikutnya, rajulun qasirun afhaj. Afhaj itu antara kedua kaki itu jaraknya lebar. Jadi kedua kaki itu kalau jalan itu, itu kayak orang cebol itu, itu. Jadi kalau jalan itu bukan kayak gini jalannya itu, saking lebarnya akhirnya kok jalannya itu kayak gini. Ini. Itu namanya orang yang afhaj. Orang yang afhaj, yaitu afhaj itu at-taba'ud baini saqain, antara dua kakinya itu, betisnya itu renggang. Nah, jadi kalau jalan itu kelihatan sekali. Jadi renggang, kedua kakinya itu renggang. Ja'dun, setelah itu Rasulullah mengatakan ja'dun, Dajjal itu rambutnya keriting. Dajjal itu rambutnya keriting. A'war, dan dia itu buta satu. Dajjal itu buta satu. Dan sering saya ingatkan, a'war itu bukan juling. Sering sekali saya mendapatkan orang itu mengartikan a'war itu juling, buta. Dajjal itu juling, bukan. Karena juling itu nggak tepat, bahasa juling itu nggak tepat. Terus bahasa yang enak itu apa? Nggak ada memang bahasa kita itu. Ya kan? Yaitu intinya apa? Intinya Dajjal itu mata satunya itu buta gitu. Si buta satu kan itu, si buta satu. Apa namanya? Buta satu kok. Jadi itu bahasa kita apa? Nggak ada bahasa kita itu. Mau pakai juling nggak tepat. Mau pakai apa? Juling, terus kerok, nggak tepat juga itu, karena itu bahasa Jawa semua dan nggak pas gitu. Maka buta satu intinya. A'war itu buta satu. Matmusul ain, Thomas, matmus.
yaitu matanya itu mamsuh, terusap. Matanya itu terusap. Nah, terusap itu sifatnya apa? Mata yang terusap itu terusap. Terusap itu lempeng, lurus. Jadi kayak bola matanya itu nggak ada. Jadi mata, tapi bola matanya itu nggak ada. Jadi terusap. Sehingga apa? Rasulullah mengatakan laisa binatiatin wala hajra. Sehingga matanya Dajjal itu bukan natiah. Matanya itu enggak, kalau kita kan kayak gini, kalau kita matanya kayak gini itu kan nonjol, ada tonjolan bulatannya kan di sini. Kalau kita tutup mata kita itu, nah kita tutup itu kan ada tonjolannya itu. Nah, Dajjal itu apa? Matanya itu enggak nonjol, yang teratas itu wala hajara, dan tidak masuk gitu. Matanya itu tidak masuk itu. Nah, jadi matanya itu apa? Matanya itu lempeng, lurus. Yang terusap itu lurus. Biasanya kalau mata yang lurus kayak gini, orang kalau tutup matanya itu kayak nggak ada tonjolannya, itu lempeng tok seperti ini. Berarti apa? Berarti bola matanya itu nggak ada. Berarti bola matanya itu nggak ada. Oleh itu kalau kita lihat sering, kalau kita lihat ada orang yang memang buta sejak kecil itu, dan memang bola matanya nggak ada gitu, dibuka pun nggak ada bola matanya, itu biasanya itu lempeng ininya, lempeng, dan biasanya nanti ada dagingnya. Ini nanti ada daging yang nutupi, itu ada. Fa'in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar. Jika nanti Dajjal itu keluar kok kalian itu bingung, rancu tentang perkara Dajjal, maka ketahuilah saja bahwasanya Tuhan kamu itu tidak awar. Tuhan kamu itu tidak buta satu. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu Dajjal itu nanti ketika keluar, Dajjal itu nanti akan mendakwakan dirinya Tuhan. Nah, terus ini ada yang mengatakan dirinya Tuhan, yaitu Dajjal. Demikian juga kita punya Tuhan juga, yaitu Allah Ta'ala itu. Maka kalau rancu, kondisi kalian itu rancu, maka ketahuilah saja itu bahwasanya Allah itu tidak, matanya itu tidak buta satunya, yaitu Allah itu matanya sempurna, dua-duanya itu sempurna. Allah itu punya dua mata dan semuanya sempurna. Kalau Dajjal itu punya dua mata, tetapi yang satu itu buta. Hadis yang berikutnya, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ini saya sebutkan riwayatnya dulu, nanti insya Allah kita kalau ada waktu lagi kita akan kita bahas per poin-poinnya, matanya kita bahas secara detail semuanya itu. Kalau ini kita kan syarat, yaitu membacakan riwayat-riwayatnya saja. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman baina dhahrin nasi. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baina dhahrai, di hadapan manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih, dan yang digelari dengan julukan Al-Masih itu dua, Al-Masih Isa bin Maryam, kemudian yang kedua Al-Masih Dajjal. Dan nanti akan berjumpa, dua Al-Masih ini akan berjumpa dan akan berkelahi. Semuanya dinamakan Al-Masih semuanya itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Innallaha laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah itu tidak a'war. Allah itu tidak a'war. Ala innal masihid dajjal a'warul ainil yumna. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta mata kanan. Kalau ini kanan, kalau tadi kiri. Nah, nanti akan kita sebutkan juga terus bagaimana cara menggabungkan. Kalau yang tadi itu a'warul ainil yusra, ya, kalau ini a'warul ainil yumna. Ya, terus nanti bagaimana kita menggabungkan? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan di sini lanjutannya itu. Jadi sebagai membedakan antara Dajjal itu yang buta yang mananya itu. Ka'anna ainahu ainabatun tafiyatun. Matanya itu seperti inabah tafiyah. Inabah itu satu buah anggur yang tafiyah, yang muncul. Jadi kalau kita itu lihat buah anggur itu kan
Ini satu tangkai itu kan satu buah itu pada muncul itu. Nah, kan satu tangkai itu kan satu kepok buah anggur itu kan ini satu. Nah itu, nah ini muncul gitu kan. Nah jadi matanya itu muncul. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini nanti, kalau kita gabung-gabungkan berarti cara menggabungkan nanti beberapa riwayat masalah ini, maka kita katakan Dajjal itu matanya itu kan ada yang kanan, ada yang kiri. Kalau yang kiri jelas itu buta, karena Rasulullah tadi mengatakan itu. Ya kan? Laisa bina nati'ah, tidak nonjol dan tidak melengkok ke belakang gitu. Itu yang kiri. Sedangkan yang kanan itu, mata yang kanannya itu Rasulullah di sini menyebutkan ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Mata yang kanan itu kalau melihat itu mau keluar gitu matanya itu. Nonjolnya itu mau keluar semua matanya itu, bola matanya itu. Nah itu maksudnya itu apa? Kayak buah anggur itu, satu buah anggur yang kelihatan nonjol itu. Nah itu, jadi mata kanannya itu kalau lihat itu bola matanya itu mau keluar. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan wa aranil lailata indal ka'bati fil manam, dan saya dilihatkan di tadi malam. Berarti Rasulullah SAW itu ini cerita, yaitu cerita tentang mimpi. Rasulullah SAW cerita mimpi, dan mimpinya para nabi dan rasul itu wahyu, berbeda dengan mimpinya kita. Kalau manusia biasa itu mimpinya itu terkadang benar. Kalau yang benar itu namanya mubasyirat, dan semakin dekat dengan hari kiamat, orang-orang mukmin itu mimpi mereka semakin benar. Dan mimpi yang benar itu salah satu cabang dari cabang kenabian. Oleh itu para nabi dan rasul itu sebelum diangkat jadi nabi, tandanya itu apa? Setiap mimpi mesti terjadi. Malam mimpi, sekarang lihat. Malamnya mimpi, besok paginya langsung lihat kejadiannya itu. Nah, jadi semakin sering itu kejadiannya itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan semakin dekat dengan hari kiamat, mimpi-mimpi orang mukmin itu semakin nyata. Maka itu terkadang kita itu sering sekali kalau lihat kejadian tertentu, kok pernah saya lihat ya kejadian ini ya, kok kelihatannya pernah itu saya menyaksikan kejadian kayak gini tuh, kelihatannya pernah saya rasakan ini kejadian itu apa? Itu dalam mimpi itu. Kalau mimpinya nabi itu wahyu, sehingga banyak para nabi itu mengambil perintah Allah itu dari mimpi. Inni arafil manami anni azbahuka. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, wahai putraku, saya melihat dalam mimpi itu saya menyembelih kamu itu. Akhirnya kan Nabi Ismail langsung mengatakan, ya abatif al-matu'mar, Tuhanku, bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Langsung itu Allah perintahkan itu. Kenapa? Karena mimpinya Nabi itu wahyu. Maka itu Nabi itu kalau tidur nggak boleh dibangunkan. Yang tidur itu cuma matanya, tapi hatinya itu nggak pernah tidur Nabi itu. Kalau mimpinya kita manusia itu, mimpinya kata Imam Hajar itu, beliau mengatakan mimpi manusia biasa itu ada 3. Yang pertama mubasyirat itu yang datang dari Allah Ta'ala, yang membuat kita bahagia, gembira, dan kejadiannya nyata, yaitu ketika besoknya itu kita pernah melihat kejadiannya itu. Kita melihat kejadian itu namanya mubasyirat, dan itu nggak apa-apa kita ceritakan ke orang lain, dan boleh kita menafsirkan mimpi seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya mukhawifat. Mukhawifat itu mimpi yang membuat kita takut, datangnya dari mana? Dari syaitan. Dan tidak usah kita ceritakan. Setiap mimpi yang kita itu, kalau melihat mimpi itu takut kita itu, maka itu dari syaitan itu. Nah, kemudian yang ketiga itu dinamakan, kalau istilah kita itu namanya kembang malam. Kembang malam itu terbawa perasaan. Terkadang kita ketika tidur itu kebelet kencing itu, mimpinya kencing terus nggak selesai itu. Kok mimpinya kencing terus itu, ketika bangun ngompol itu rumahnya sudah basah semua itu. Nah, ceritakan apa? Kok kebawa ke mimpi itu? Nah, jadi seperti itu. Jadi terkadang kebawa mimpi itu kebawa. Nah, jadi terkadang itu mimpi itu karena kebawa perasaan kita, pikiran kita sebelum kita tidur. Nah, di sini Rasulullah SAW itu beliau dilihatkan dalam mimpi di malam hari. Beliau mengatakan wa aranil lailata indal ka'bati, ditampakkan kepada saya tadi malam di Ka'bah fil manam, ketika saya tidur. Fa idza rajulun adam,
saya melihat ada orang yang Adam itu asmar, warna kulitnya itu merah. Yaitu merah, jadi maksudnya apa? Bukan merah-merah, bukan. Putih, saking putihnya itu sampai kemerah-merahan itu. Putihnya itu sampai kemerah-merahan. Ada orang yang rajulun Adam ka'asani mayura min udmir rijal, bagaikan warna kulit terbaiknya seorang laki-laki, yaitu warnanya itu merah kemerah-merahan. Putihnya itu sampai merah, putihnya kemerah-merahan. Tadribu limmatuhu baina mankibayya. Kemudian rambutnya itu rambut yang di sini itu sampai ke pundak, berarti rambutnya itu panjang. Rajilu syar, rambutnya itu tebal, yaqturu ra'suhu ma'an, dan rambutnya itu meneteskan keringat. Jadi keringatnya itu netes. Wadi'an, dan ketika tetesan keringatnya itu, rambutnya itu netes keringatnya itu. Ketika netes itu tetesannya itu seperti permata, kelap-kelip. Tetesan keringatnya itu kelap-kelip. Wadi'an yadaihi ala mankibai rajulaini, meletakkan kedua tangannya di atas kedua pundak dua orang. Jadi ada orang, sifatnya tadi itu Rasulullah menyebutkan sifatnya itu warna putih sekali, orang itu sampai merah, warnanya itu putih sampai merah. Kemudian rambutnya itu panjang sedikit, itu sininya itu rambut yang di sini itu panjang sampai ke pundak. Kemudian orang ini meletakkan tangannya itu di pundaknya orang. Jadi ada dua orang malaikat ini, dua orang malaikat, dia itu meletakkan tangannya itu di pundaknya. Wa huwa yatufu bil baiti, dan dia itu sedang tawaf di Ka'bah, dan orang itu sedang tawaf di Ka'bah. Fakultu man hadza, maka saya bertanya sama malaikat Jibril. Wahai Jibril, man hadza, siapa orang ini? Faqalu hadzal masih Isa bin Maryam. Ini adalah Nabi Isa bin Maryam al-Masih. Ini adalah Nabi Isa al-Masih ibni Maryam. Nanti insyaallah tentang Nabi Isa pun nanti akan kita sebutkan khusus secara detail, nanti sifatnya itu kayak apa itu pun ada nanti sifatnya itu. Jadi Rasulullah SAW itu dalam mimpi di malam hari itu mimpi di Ka'bah itu sedang tawaf Nabi Isa itu sedang tawaf di Ka'bah, tangannya itu diletakkan di pundaknya dua malaikat. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma ra'aitu rajulan wara'ahu." Kemudian saya melihat ada orang di belakangnya Nabi Isa. Ja'dan qatitan, keriting rambutnya itu. Qatit itu sangat keriting sekali. Jadi keritingnya itu sangat keriting. A'waral ainil yumna, dan matanya itu buta, kanannya itu buta. Ka'ashbahi man ra'aitu bibni qatn, mirip, kata Rasulullah itu mirip dengan seseorang namanya Ibnu Qatn. Ibnu Qatn itu orang di situ, yaitu di sahabatnya Rasulullah SAW. Wadi'an yadaihi ala mankibai rajulin, meletakkan kedua tangannya di pundaknya laki-laki. Di pundaknya, kalau ini laki-laki satu, kalau tadi kan dua laki-laki itu. Mankibai rajulin, kalau Nabi Isa kan dua tangannya diletakkan di dua pundaknya dua malaikat kan itu. Jadi diletakkan di ini pundak orang, jadi ada dua orang. Kalau Dajjal itu meletakkan dua tangannya di dua pundaknya orang, satu orang saja itu, tapi di pundaknya, berarti kan dia di belakang itu. Jadi memegang tangannya itu pundak, jadi itu ikut orang. Yatuful bil baiti, dan dia juga sedang tawaf di Ka'bah juga. Itu orang ini juga tawaf di Ka'bah juga. Faqultu man hadza, maka saya bertanya sama malaikat Jibril, siapa orang ini? Qalu al-Masihud Dajjal, itu adalah Al-Masih ad-Dajjal. Nah, berarti kalau di sini kita dapatkan hadis ini tentang sifatnya Dajjal, itu berarti dia itu mirip dengan Ibnu Qatn.
Dia itu mirip dengan Ibnu Qattan, dan Ibnu Qattan itu orang yang hidup sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat itu ketika melihat Ibnu Qattan, berarti Dajjal mirip seperti ini, mirip. Tetapi nanti Ibnu Qattan itu juga kan dia disebutkan seperti itu, sampai akhirnya dia mengatakan, wahai Rasulullah, berarti saya itu apakah Dajjal itu? Apa gara-gara saya itu mirip dengan Dajjal berarti saya itu akan jadi pengikutnya Dajjal itu? Kata enggak, engkau muslim, Dajjal kafir itu. Nah, Ibnu Qattan itu dari mana? Ibnu Qattan itu dari Khuza'ah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikeluarkan Imam Bukhari juga. Tsumma dhahabtu altafitu. Kata Rasulullah menyambungkan cerita tadi masalah mimpi itu. Kemudian saya itu pergi. Altafitu, dan saya itu noleh-noleh, kata Rasulullah itu, saya itu noleh-noleh itu. Fa idza rajulun jasimun, maka tiba-tiba saya itu mendapatkan ada orang yang jasim. Jasim itu tubuhnya kekar, ahmar, warnanya merah, yaitu putihnya merah, ja'dur ra'si, rambutnya itu keriting, akwarul ain, matanya buta satunya, ka'anna ainahu inabatun tafiyah, matanya itu seperti anggur yang nampak, yang nonjol. Qalu hadza dajjal, maka orang-orang di situ mengatakan ketika sedang apa itu dalam mimpinya itu, orang-orang mengatakan qalu hadza dajjal, ini adalah Dajjal. Aqrabun nasi bihi syabahan Ibnu Qattan rajulun min Khuza'ah, dan orang yang paling mirip dengan Dajjal itu adalah Ibnu Qattan, salah seseorang dari Khuza'ah. Dalam ayat yang lain nanti terjadi diskusi antara Rasulullah dengan Ibnu Qattan karena diserupakan, dikeluarkan oleh dari Abu Hurairah, dikeluarkan Imam Ahmad dari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa amma masihud dolalati, sedangkan masihud dolalah, yaitu Dajjal itu dinamakan dengan masihud dolalah. Kalau Nabi Isa itu masihul hidayah. Fa innahu a'warul aini, dia itu mata satunya buta, ajlal jabahah. Di sini sebutkan juga sifat yang lain yang nggak ada di riwayat. Ajlal jabahah, jidatnya itu ajla itu tebal, yaitu batuk botak. Batuknya itu tebal sekali, itu gede, itu sininya itu gede. Aridun nahri fihi dafa'un. Kemudian nahr itu apa? Cengger. Ininya itu, naharnya itu arid, tebel gitu loh. Ininya itu apa? Janggutnya itu arid, tebel gitu, tebel. Fihi dafa'ah, tebel sampai kayak panuk, patoknya ayam itu. Aslinya itu kayak patoknya ayam gitu. Berarti di sini ada riwayat yang lain, sifatnya itu berarti ada cengger apa? Jangkutnya, ada janggutnya di sini itu tebel. Janggutnya itu tebel. Karena ka'annahu Qattan Ibnu Abdul Uzza, dia itu mirip sekali dengan Qattan Ibnu Abdul Uzza. Akhirnya dia bertanya sama Rasulullah, qala ya Rasulullah, hal yadurruni syabahahu, apakah kemiripan saya dengan Dajjal itu memadarkan saya nanti itu gara-gara saya mirip dengan Dajjal itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la anta rajulun muslim, tidak ada masalah kamu mirip dengan Dajjal itu. Kenapa? Karena kamu itu muslim, wa huwa mru'un kafirun, sedangkan Dajjal itu kafir. Dafa. Jadi intinya kita mendapatkan tambahan riwayat di sini, yaitu ajlal jabahah, patuknya itu lebar, aridotun nahar fihi dafa'un, kemudian naharnya itu, janggutnya itu tebal dan kayak patok ayam gitu. Jadi di sininya itu gede sekali. Ya, kita lanjutkan. Dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh para ulama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qissatul Isra.
menceritakan tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan Isra Mi'raj itu kisah yang sangat mulia, sangat agung, dijalankan sama Rasulullah SAW. Tetapi pastinya kapan itu ilmunya disembunyikan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena waktu itu nggak penting. Sehingga ketika waktu itu nggak penting, maka Allah hilangkan. Sehingga kapan kepastian Isra dan Mi'raj itu malah khilaf panjang di antara para ulama. Kenapa? Karena nggak penting. Kalau seandainya penetapan waktu itu penting, pasti akan dijaga dalam agama kita. Maka ketika itu nggak terlalu penting, maka ilmunya disembunyikan sama Allah Ta'ala. Yang terjaga itu apa? Yang terjaga itu kejadiannya. Nah itu kalau antum baca kitab Tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Isra itu, beliau menyebutkan banyak sekali riwayat dan semuanya itu membicarakan tentang kejadian. Riwayat-riwayat itu membicarakan kejadian, sedangkan waktunya itu kayak nggak ada riwayat yang sahih menjelaskan waktunya itu kapan Isra dan Mi'raj itu. Kenapa? Karena waktunya nggak penting Isra dan Mi'raj itu. Dan Isra Mi'raj itu kejadian yang sangat mulia sekali, di mana Rasulullah SAW itu ketemu dengan banyak nabi. Rasulullah itu bertemu dengan banyak nabi. Dan Isra Mi'raj itu pendapat yang paling kuat itu yang kedotan. Rasulullah itu dalam kondisi terjaga, bukan tidur. Kalau tidur itu orang tidur melihat kejadian-kejadian yang aneh itu biasa, tapi ini terjaga. Dan perjalanan itu ada dua, ada namanya Isra dan ada namanya Mi'raj. Kalau Isra itu masdar dari Asra Yusri. Itu Asra itu ja'alahu yamshi lailan, menjalankan orang di malam hari. Itu Asra. Kalau berjalan di malam hari namanya Sara, Yasri. Tapi kalau Asra itu ala wazni af'al. Itu berarti apa? Menjalankan. Yaitu Allah menjalankan Rasulullah di malam hari. Itu namanya, yaitu perjalanan berarti apa? Isra itu perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Itu namanya Isra. Mi'raj itu alat, miftah, gitu kan? Itu kan alat untuk uruj, untuk naik. Nah, berarti kalau Isra itu perjalanan dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis, kalau Mi'raj dari Baitul Maqdis sampai ke atas. Terus naiknya itu dengan apa itu? Berarti kan Mi'raj itu kan alat untuk naik itu. Nah, pertanyaan di sini berarti Mi'rajnya itu apa gitu? Rasul itu naiknya itu alatnya apa? Alat untuk naik itu? Pakai lift atau pakai naiknya itu? Apakah pakai buruk? Enggak. Buruk itu diikat. Jadi buruk itu dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, setelah itu diikat di depan masjid. Naik ke atas tanpa buruk. Enggak pakai buruk itu. Nah, terus naiknya dengan apa? Wallahu a'lam. Naiknya dengan apa? Wallahu a'lam. Tapi tanpa buruk. Nabi Muhammad itu nanti naiknya sama malaikat Jibril. Tapi alatnya apa? Wallahu a'lam. Tidak ada kepastian secara detail Rasul itu naiknya dengan apa itu. Nanti nembus sampai langit pertama, kedua, ketiga, terus sampai ke atas. Maka Rasulullah SAW bercerita ketika Isra Mi'raj itu, beliau melihat Dajjal. Kalau tadi kan melihat Dajjalnya dalam mimpi. Kalau tadi kan dalam mimpi itu ketika di Ka'bah. Kalau ini ketika Isra Mi'raj, Rasulullah melihat nyata langsung dengan matanya beliau itu. Berarti menunjukkan Rasulullah itu pernah melihat Dajjal dengan matanya, dengan mata langsung, dengan mata telanjangnya Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Tetapi tentang tempatnya Dajjal itu sekarang di mana? Yaitu kalau hadis Tabi'at dari itu di sebuah pulau itu Rasulullah belum melihatnya. Rasulullah belum melihatnya pulau itu. Sehingga ketika datang Tabi'at dari mengabarkan kabar seperti itu, Rasulullah bangga sekali, bahagia sekali. Menjelaskan apa berarti? Berarti Rasulullah itu belum melihat, belum ditampakkan kepada Rasulullah pulau itu di mana tempatnya itu. Tetapi kalau Dajjalnya Rasulullah SAW itu sudah melihat dengan mata beliau. Maka Rasulullah SAW mengatakan wara'ad Dajjal fi suratihi. Rasulullah SAW itu melihat Dajjal dengan rupa aslinya, rupanya Dajjal. Ru'ya ainin, penglihatan dengan mata telanjang. Laisa ru'ya manamin, dan bukan melihat dalam mimpi. Wa Isa wa Musa wa Ibrahim sholawatullahi alaihim,
Demikian juga Rasulullah SAW itu melihat Nabi Isa, melihat Nabi Musa, melihat Nabi Ibrahim dengan mata beliau. Kalau melihat Nabi Isa, berarti melihat Nabi Isa dengan roh dan jasadnya, karena Nabi Isa belum meninggal. Oleh itu dibahas oleh para ulama, Nabi Isa itu kan berarti kan berjumpa dengan Rasulullah, dan Nabi Isa beriman sama Rasulullah itu. Kalau orang yang berjumpa dengan Rasulullah dan beriman sama Rasulullah itu kan sahabat. Itu kan sahabat kan. Jadi kalau sahabat itu siapa? Itu man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal Islam. Siapa yang berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi mukmin, meninggal dalam kondisi mukmin walaupun pernah murtad. Siapa yang berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi dia mukmin, berarti dia itu sahabat. Nah, pertanyaan di sini, Nabi Isa itu sahabat atau bukan itu? Maka kita katakan sahabat. Dia juga termasuk sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia beriman sama Rasulullah. Dia beriman sama Rasulullah itu. Bahkan nanti ketika Nabi Isa turun mengamalkan syariat Rasulullah SAW. Nah, sekarang pertanyaan lagi, kalau dia itu sahabat, nah berarti sahabat yang paling mulia itu siapa ini? Maka kita katakan sahabat yang paling mulia itu Abu Bakar, ya kan? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. 3 orang ini tidak ada khilaf di antara para sahabat itu. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman. Setelah itu apa? Ali. Setelah itu Ali. Yaitu kalau Abu Bakar dan Umar itu nggak ada khilaf. Tapi kalau antara Utsman dan Ali itu khilaf. Tapi Ali bin Abi Thalib pernah ditanya sama anaknya itu, wahai bapakku, yaitu Umar Muhammad Al-Hanafiyah ini, tanya sama bapaknya, wahai bapakku, wahai Ali, siapa manusia terbaik setelah Rasulullah itu? Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Kemudian siapa? Kemudian Utsman. Setelah itu berhenti. Ya, sampai Umar. Setelah itu ditanya, terus bagaimana engkau, wahai bapakku ini? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan tawadhu'nya, wa ma ana illa rajulun minal muslimin. Kalau saya hanya manusia biasa, orang muslim biasa saya itu. Nah, jadi kalau seandainya Isa itu sahabat, nah terus kan sahabat terbaik itu kan Abu Bakar itu. Memang sahabat terbaik itu Abu Bakar jika sifatnya cuma sahabat. Tetapi tetap Nabi Isa itu lebih mulia daripada Abu Bakar. Kenapa? Karena punya sifat yang Abu Bakar nggak punya. Sifatnya apa? Nabi. Jika seandainya Nabi Isa bukan Nabi, Abu Bakar lebih mulia. Karena sahabat terbaik itu adalah Abu Bakar ini. Tapi karena Nabi Isa itu dia Nabi dan dia juga sahabat, jelas dia lebih mulia. Nggak bisa dibandingkan dengan Abu Bakar. Sedangkan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad melihat, tetapi Nabi Musa dan Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia. Berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Maka beliau mengatakan, wa Isa wa Musa wa Ibrahim. Rasulullah SAW itu melihat Dajjal, melihat Nabi Isa, melihat Nabi Musa, melihat Nabi Ibrahim. Fasu'ila Nabi SAW anid Dajjal. Maka Rasulullah SAW ditanya tentang Dajjal. Kayak apa Dajjal itu? Maka Rasulullah mengatakan, akmaru hijanan. Rasulullah mengatakan Dajjal itu akmar hijanan. Akmar itu apa? Akmar itu lebih putih daripada bulan purnama. Jadi maksudnya itu putih sekali itu Nabi Dajjal itu putih sekali. Wa fi riwayatin azharu hijanan, azhar yaitu ya kayak matahari, yaitu kayak bintang yang paling besar itu. Jadi maksudnya itu Dajjal itu putih sekali. Saking putihnya itu sampai merah-merahan, putih kemerah-merahan itu. Ihda ainihi qaimatun, salah satu matanya itu tegak. Nah, ini tegak. Berarti tegak itu maksudnya apa? Enggak nonjol, enggak ke dalam, tegak. Lurus itu. Ka'annaha kaukabun durriyun. Dan mata yang tegak itu seperti bintang yang paling besar, kelip-kelipnya itu. Bintang yang paling besar kelip-kelipnya. Ka'anna sya'ra ra'sihi aghsanu syajaratin. Rasulullah mengatakan rambut kepalanya itu kayak tangkai pohon. Nah, jadi maksudnya tebel-tebel itu, rambutnya itu tebel-tebel itu kayak tangkai pohon.
Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi sudah kita sebutkan. Hadis selanjutnya wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna dajjal a'waru 'ainil yumna wa 'ainuhu al-ukhra ka'annaha inabatun tafiyah. Ini hadis yang tadi kita sebutkan ini. Ini hadis dikeluarkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, dan ini hadis sebagai pemutus masalah matanya Dajjal itu, pemutus perkara masalah matanya Dajjal itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan inna Dajjal a'waru 'ainil yumna wa 'ainuhu al-ukhra ka'annaha inabatun tafiyah. Dajjal itu matanya buta kanan dan mata kirinya itu seperti buah anggur yang nonjol, dan nanti matanya itu yang buta itu ada riwayat yang lain saya sebutkan. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyebut Dajjal, pernah disebutkan Dajjal di samping beliau. Faqala ainuhu khadra, matanya itu warnanya biru. Warnanya Dajjal itu warnanya biru, kasujajah, kayak kaca, bening matanya itu. Jadi matanya itu biru. Nah, berarti kalau kita perhatikan itu kayak orang Eropa matanya itu. Matanya biru dan warnanya itu kayak biru kayak kaca, yaitu berarti apa? Bening, biru dan bening matanya itu. Dan yang lain dari Abi Qilabah an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Qilabah dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ba'dikum al-kadzdzabul mudil, setelah kalian itu nanti akan muncul satu orang pendusta dan menyesatkan. Wa inna ra'sahu min ba'dihi hubukun salah marratin. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan kepalanya itu hubuk itu apa? Keritingnya itu apa? Kraket gitu loh Mas. Keritingnya itu apa ya? Nah, jadi kraket itu, keritingnya itu keriting sekali ya, semuanya keritingnya itu keriting sekali itu, sehingga rambut 1, 2, 3 itu gumpal jadi satu itu, gumpal itu. Rasulullah mengatakan hubukun. Nah, jadi kayak hubuk, jadi 3 hubuk, yaitu gumpal gitu. Rasulullah mengatakan salah marrat, sampai 3 kali Rasulullah SAW menyebutkan seperti ini. Nanti insya Allah kita sambung lagi pembahasannya tentang sifat-sifat Dajjal lebih detail. Nanti kita jelaskan poin per poin. Dari tadi hadis-hadis yang kita sebutkan itu, kita sudah mendapatkan banyak sekali sebenarnya fisiknya Dajjal itu banyak sekali itu. Nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Tentang sifatnya Dajjal. Yang ini sampai sini pembahasan kita. Wa khuddawana alhamdulillah sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.